Martabak tahu telur. Assalamualaikum. Hai hai hai, welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini saya mau bikin salah satu menu ide takjil bulan puasa ataupun cemilan yang super sangat simpel dan mudah sekali. Bahan-bahan yang digunakan pun ini juga sangat mudah didapat dan sederhana sekali. Martabak tahu telur. Bisa dijadikan untuk ide jualan takjil dan yang pasti ini peminatnya banyak banget. Jadi langsung aja gimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Bahan yang pertama di sini saya pergunakan 2 kotak tahu dengan ukuran yang besar seperti ini. Langsung saja untuk tahunya akan saya lumatkan dan hancurkan. Untuk menghancurkannya cukup menggunakan hulekan aja sampai dia lumat dan hancur, kemudian sisihkan. Untuk bahan yang kedua ada daun bawang sebanyak 4 batang dicuci bersih kemudian dipotong kecil-kecil. Nah, yang ketiga ini adalah telur. Untuk telur saya pergunakan sebanyak 3 butir telur ayam. Itu tadi bahan-bahan untuk membuat martabak tahu telur. Ya, namanya tahu telur jadi bahannya pasti tahu dan juga telur ditambah dengan daun bawang. Campur jadi satu daun bawang dan juga tahu karena wadahnya kekecilan jadi saya pindahkan ke wadah yang lebih besar. Nah, untuk bumbunya di sini saya cukup pergunakan 1 bungkus desaku kari. Gak perlu yang ribet-ribet, jadi desaku kari saja sudah cukup. Jangan lupa untuk telurnya dimasukkan juga jadi satu. Kemudian diaduk sampai tercampur dengan merata. Pastikan semuanya benar-benar tercampur dan juga bumbu-bumbunya ini juga tercampur. Setelah itu ini hasilnya dan jangan lupa di sini saya lakukan tes atau cicip rasa karena dirasa kurang sedikit asin, saya tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk rasa ayam. Kurang sedikit aja jadi cukup setengah sendok teh. Aduk kembali sampai tercampur dengan merata dan sisihkan. Untuk bahan perekatnya saya pergunakan 1 sendok makan tepung terigu ditambah dengan air secukupnya saja. Diaduk sampai benar-benar tercampur dengan merata. Ini hasilnya, kemudian sisihkan. Semua bahan-bahan untuk membuat martabak tahu sudah siap, langsung aja kita bungkus. Untuk membungkusnya saya pergunakan kulit lumpia yang saya beli di pasar. Siapkan 2 lembar kulit lumpia karena tekstur martabak itu basah, jadi pastikan untuk didobel. Caranya, bagian yang kasar ini di bagian luar dan tekstur yang halus dari kulit lumpia ini di bagian dalam. Jangan langsung ditumpuk dengan ukuran yang sama, tapi lakukan seperti yang saya contohkan ini. Kemudian tinggal ambil isian yang tadi sudah dibuat secukupnya saja, ratakan dengan membentuk seperti kotak atau persegi panjang, kemudian tinggal ditutup aja dengan cara melipat. Melipatnya pun juga sangat mudah dan gampang seperti melipat risol ataupun martabak pada umumnya. Ulangi step yang ini sampai semua adonan isiannya habis. Jangan lupa sebelum sampai ujung pastikan diolesin dulu dengan menggunakan perekat yang tadi sudah dibuat. Olesi secukupnya saja, setelah itu gulung adonan sampai ujung dan kalau sudah sampai ujung sedikit ditekan supaya lengket bagian ujungnya. Nah, ini dia hasilnya gimana? Cantik dan juga rapi ya. Bungkus semua isian martabaknya sampai habis. Setelah selesai semuanya dibungkus, ini hasilnya jadinya banyak sekali.
Kalau untuk dimakan sendiri ini pasti nggak akan habis, jadi ini bisa di frozen atau disimpan. Nanti akan saya kasih tahu gimana cara menyimpan yang benar dan juga awet supaya kulitnya ini nggak mudah sobek dan jebol. Pertama, taruh di wadah dengan menata berdiri seperti ini. Selanjutnya, simpan di freezer sampai beku. Sambil menunggu beku, saya akan menggoreng martabak tahu telur sebagiannya lagi. Siapkan pan atau panci, nyalakan api kompornya, masukkan minyak secukupnya saja, boleh lebih banyak, dan panaskan minyak menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah minyaknya sudah panas, masukkan martabak yang tadi sudah dilipat dan dibungkus ke dalam minyak. Goreng sampai dia berwarna coklat keemasan. Jangan lupa untuk sesekali dibolak-balik supaya warnanya merata. Pastikan sekali lagi gunakan api yang sedang cenderung kecil. Jangan api yang besar karena kulit lumpia ini rawan sekali gosong atau cepat sekali untuk matang. Jadi supaya dalamnya matang dan juga warna bagian luarnya bagus, gunakan api yang sedang cenderung kecil. Pastikan minyaknya panas. Ulangi step ini sampai menggorengnya habis atau disesuaikan. Nah, ini dia hasilnya martabak tahu telur ala saya. Nikmati dengan menggunakan cabai rawit seperti ini, enak banget untuk ide takjil ataupun ide jualan. Dan dalamnya pun ini rasanya juga enak, tahunya dan juga telurnya ditambah dengan bumbu karinya benar-benar terasa. Dan yang pasti aromanya wangi dan juga harum sekali. Bisa dilihat isian tahu, telur, dan juga daun bawangnya full. Jadi teman-teman dan bunda-bunda semuanya boleh banget cobain resep ini di dapur kalian masing-masing. Apalagi untuk ide jualan bisa banget. Untuk harganya silahkan disesuaikan dengan harga bahan di daerah masing-masing. Disajikan dengan cabai rawit enak, disajikan dengan saus sambal ini juga enak. Disesuaikan dengan selera masing-masing saja. Dan ini tadi resep lengkap untuk membuat martabak tahu telur ala saya. Hasilnya bagus, bentuknya rapi, untuk dijual pun ini juga sangat menarik sekali. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan gimana cara saya menyimpan martabak tahu telurnya. Martabak yang sudah beku ini selanjutnya dipisah-pisahkan saja seperti ini. Pada saat menyimpan tadi jangan terlalu ditekan atau ditempel supaya pas beku dia mudah untuk dilepaskan. Kemudian simpan di plastik vakum dan tinggal di vakum saja menggunakan alat yang saya punya. Buat teman-teman dan bunda-bunda semuanya yang mau samaan alat vakumnya, nanti saya taruh di keranjang ya. Selesai divakum, tinggal disimpan di freezer. Itu tadi cara membuat martabak tahu ala saya. Gimana? Mudah bukan? Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.